السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الإمام الترمذي رحمه الله membawakan sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebuah hadis yang datang melalui jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika nama Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar anyaman pelepah kurma. Faqama, kemudian beliau terbangun. Wa qad athara fi janbihi, dan terlihat dari Nabi SAW bercak yang membekas di tubuh manusia yang mulia baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika beliau bangun dari tidurnya di atas tikar pelepah kurma yang dianyam, terlihat bercak yang membekas di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tubuh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ternyata perihal ini disaksikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat ada sesuatu yang membekas di tubuh Nabi SAW, bercak, karena beliau tidur di tempat yang sangat sederhana. Di saat itulah para sahabat memberikan sebuah tawaran. Mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'a, bagaimana seandainya kami membuatkan untukmu dipan, tempat tidur yang dengannya engkau bisa nikmat dan nyaman di saat beristirahat dan berehat. Law ittakhadna laka wita'a, bagaimana seandainya kami buatkan, kami siapkan untukmu tempat tidur, dipan yang nyaman, yang engkau bisa merasakan kenikmatan di saat tidur dan berehat dan beristirahat. Subhanallah. Demikianlah perhatian para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian besarnya perhatian para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mereka cintai. Dan memang seperti itulah seharusnya perlakuan orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu peduli
Bagaimana orang yang dicintainya merasakan kenyamanan dan kenikmatan. Kemudian, tahukah kita ma'asyarul muslimin, ternyata apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kiranya tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan tawaran yang sangat menggiurkan ini? Bagaimana seandainya kita berada di posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana seandainya kita berada di posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan satu tawaran, ada orang yang siap membuatkan untuk kita tempat tidur? Tentu ini akan kita respon dengan respon yang sangat menggiurkan. Kesempatan yang mungkin tak datang yang kesekian kalinya. Mungkin kita akan mengatakan, ya boleh, silakan. Tetapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan respon dan tanggapan dari tawaran ini, ma'asyarul muslimin. Dan dari respon inilah nantinya kita harus mengetahui, seperti itulah seharusnya kita melihat bagaimana kehidupan dunia. Lihat dan dengarkan apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, mali walid dunya, mali wa malid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha fatarak. Aku dengan dunia ini hanya sebatas seseorang yang sedang beristirahat di bawah sebatang pohon, yang nantinya aku akan tinggalkan. Aku akan kembali melanjutkan perjalanan. Seperti itu aku dengan dunia. Subhanallah. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh para sahabatnya, dan seperti itulah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita? Mungkin kita akan mengatakan, apa salahnya? Toh dunia kita menikmatinya tidaklah terlarang. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini bukan tempatnya kita mencari kenikmatan. Dunia bukan tempatnya di mana kita mencari sesuatu yang membuat kita nyaman semata. Karena dia adalah tempat persinggahan yang sangat singkat dan sesaat. Nabi memperumpamakan, aku dengan dunia ini hanya sebatas istirahat sesaat di bawah pohon. Setelah itu aku akan tinggalkan posisi ini dan aku akan melanjutkan perjalanan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seperti itulah seharusnya kita menilai kehidupan dunia. Kita harus mengenal tempat tinggal kita. Bagaimana karakter dunia ini? Ketika kita ingin mencari sebuah tempat tinggal, kita pelajari bagaimana tetangganya, bagaimana airnya bersih atau tidak, bagaimana tempat tinggal yang akan kita huni strategis atau tidak, bagaimana tempat tinggal yang akan kita huni dekat dengan kantor atau tidak, dekat dengan tempat sekolah anak kita atau tidak. Kita pelajari seluk-beluknya di saat kita mencari tempat tinggal. Pernahkah kita mengenali tempat tinggal kita, dunia yang kita tinggal di atasnya ini? Tahukah kita bagaimana karakter dunia yang kita tinggal di atasnya? Ketahuilah ma'asyarul muslimin, dunia ini tempatnya ujian. Tempatnya ujian dunia ini. Dan itulah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, karena Al-Quran adalah pedoman dalam kehidupan seorang muslim. Di dalam ayat ini Allah ingin mengingatkan kita apa hakikat dunia yang kita tinggal di atasnya. Allah mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di atasnya sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Dan perhiasan itu adalah tempat ujian. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
kenikmatan dunia ini adalah perhiasan, dan di balik perhiasan itu ternyata dia adalah ujian. Siapa di antara mereka yang paling terbaik amalannya? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dunia ini adalah tempat di mana kita diuji. Dan ujian ini akan terlihat siapa yang akan lulus seleksi. Apakah mereka akan selamat melewati dunia dan perhiasannya, ataukah mereka akan hanyut dengan perhiasan dunia, lalai dengan perhiasan-perhiasan dunia, lupa dengan tujuan kehidupan yang sesungguhnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna dunya mal'unah. Ala inna dunya mal'unah." Ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Semuanya terlaknat. Nabi yang mengatakan alaihi salatu wassalam, mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia ini terlaknat kecuali 4. Illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Wa ma wala, kecuali amalan yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Au alimun au muta'allim, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu. 4 hal inilah yang tidak masuk dalam kategori terlaknat dalam kehidupan dunia ini. Maka di luar itu, maka kita sedang dalam kondisi hanyut dengan dunia. Kita dalam kondisi yang terlaknat dalam kehidupan ini. Oleh karenanya ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui hakikat dunia ini, bahwa dia bukanlah tempat untuk mencari kesenangan. Dunia ini tempat terlaknat. Nabi Adam alaihi salam, beliau diturunkan dari surga ke dunia karena beliau menjalani hukuman atas pelanggaran yang dilanggar. Maka jangan kita lupa dengan hakikat dunia ini. Dunia ini adalah tempat persinggahan yang sesaat. Jangan kita terlena dengan kehidupan yang terlaknat ini, ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau memberikan satu catatan dan komentar ketika membawakan hadis Nabi yang mulia dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa yang dimaksudkan bahwa dunia ini terlaknat? Beliau mengatakan ay mub'idatun 'anillah. Maksud daripada terlaknat adalah semuanya membuat seseorang semakin jauh dari Allah. Lihatlah bagaimana dunia dan perhiasannya, dunia dan gemerlapnya, bagaimana kehidupan dunia yang kita lewati. Berapa banyak porsi kita mengingat Allah Azza wa Jalla? Mana yang lebih banyak dalam kehidupan yang kita lewati? Mengingat Allah Azza wa Jalla, ataukah di luar itu? Padahal kita menyadari tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu tujuan hidup itu. Tetapi kenyataannya real di lapangan terkadang membuat kita lupa dengan tujuan kehidupan itu. Dilalaikan kita dari tujuan yang sebenarnya. Subhanallah. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap kita hendaknya menyadari bahwa dunia ini adalah terlaknat kecuali 4 hal yang disebutkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka perhatikan 4 hal ini, jadikan dia perkara yang selalu kita lewati dalam kehidupan dunia ini, agar kita selalu terkoneksi dengan Allah, selalu ingat dengan Allah, selalu dekat dengan Allah. Karena setiap perkara yang kita lewati, kesibukan yang kita lewati, dan di kesibukan itu kita semakin jauh dari mengingat Allah, maka disitulah kita melewatinya tanpa apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Pastikan yang kita lewati tak lepas dari 4 koridor itu. Berzikir kepada Allah, mengingatnya, kemudian melakukan kesibukan-kesibukan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian diantaranya adalah kita menjadi orang yang bergelut di dunia ilmu, au alimun au muta'allim. Sibukkan diri dengan belajar, sibukkan diri dengan ilmu, mengajarkan ilmu atau mempelajarinya. Dengan cara itu kita berusaha mencari jalan yang diridhai oleh Allah, bukan jalan yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi ketika ini bukanlah yang kita tapaki dalam jalan, maka di saat itulah dikhawatirkan kita berjalan di atas laknat Allah azza wa jalla. Kita lupa dengan tujuan dan maksud adanya dunia dan perhiasannya ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membuat kita menyadari selalu akan tujuan hidup, bahwa dunia adalah kehidupan yang singkat dan sesaat. Jangan sampai kehidupan dunia membuat kita terlena dan lupa bahwa setiap kita semakin hari semakin dekat dengan ajal dan kematian. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di khutbah yang pertama, bagaimana kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati dengan dunia dan perhiasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati dengan dunia dan segala perhiasannya. Padahal yang ditawarkan ke Nabi hanya sebatas dipan, hanya sebatas tempat tidur. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kendaraan yang mewah, rumah yang megah, harta yang berlimpah, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Bagaimana nantinya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena setiap nikmat akan ditanya oleh Allah. Nabi tidak ingin memberatkan hisab untuk dirinya sendiri. Nabi menolak tawaran itu, karena Nabi tahu bahwa nikmat itu semakin banyak semakin berat pertanggungjawabannya. Oleh karenanya ma'asyil muslimin, ayat yang selalu kita dengar, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang setiap nikmat. Akankah kenikmatan ini membuat kita lalai, ataukah membuat kita terlena dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ketahuilah ma'asyarul muslimin, kita harus menyadari bahwa hari demi hari yang kita lewati semakin dekat dengan hari perhitungan, semakin dekat dengan hari hisab. Akan tapi kita masih saja lalai dengan hari tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin. Dan mereka dalam kondisi lalai. Semakin dekat manusia dengan hari perhitungan amal mereka, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, tetapi mereka masih saja dalam keadaan lalai dengan urusan dunianya, berpaling dari urusan akhiratnya. Allah ingatkan itu dalam Al-Quran, bahwa kita semakin hari semakin dekat dengan hari perhitungan. Iqtaraba linnasi hisabuhum, manusia semakin dekat dengan hari perhitungannya. Nah, hari yang kita lewati semakin mengantarkan kita kepada hari pengadilan.
Hari di mana setiap amalan kita akan ditimbang. Mizan al-hisab, yaumul ba'ts. Innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, kalian ibarat kumpulan hari. Berlalunya satu hari dari kehidupanmu, maka semakin berkurang jatahmu tinggal di kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Takatsur di ayat yang pertama, bagaimana Allah memulai surat itu dengan mengatakan alhaakumut takatsur. Sungguh kalian telah dilalaikan dari memperbanyak kenikmatan dunia. Kalian dilalaikan dari memperbanyak kehidupan dunia ini. Dan itu akan terus kalian lakukan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke alam kubur baru kalian berhenti. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenali dunia ini. Bagaimana sifat dan karakternya agar kita tidak terlena. Ingatlah bahwa akan datang satu masa di mana permukaan bumi menjadi langit dalam kehidupan kita. Saat ini bumi kita pijak, tetapi akan datang satu masa di mana permukaan bumi akan menjadi awan dan langit kita. Oleh karenanya Nabi SAW selalu mengajak para sahabatnya untuk mengingat akan kematian. Sering-sering berziarah kubur, agar kalian tidak lari dari tujuan dan maksud kalian diciptakan, agar kalian tak melenceng dari tujuan dan maksud kalian ada di muka bumi ini. Apakah hanya sebatas mencari dunia dan perhiasannya? Tidak. Itu hanya sebatas sarana, itu hanya sebatas media. Tujuannya setelah itu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hendaknya setiap kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa tujuan hidup kita di muka bumi ini? Sering-seringlah tanyakan itu kepada diri kita, agar kita tidak tertipu dan tidak terlalaikan dari kehidupan yang fana ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk istiqamah menjalankan misi dan tujuan kehidupan. Allah berikan kita kesempatan dan umur untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak bekal dan simpanan yang akan kita bawa melanjutkan perjalanan yang panjang. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز اللهم اصلح ولاة أمورنا بما تحب وترضى وخذ بنواصيهم على البر والتقوى واجعل بطانتهم صالحين يا قوي يا عزيز يا قوي يا جبار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجل وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر